Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alia Zahra Dita Sironi, NPM 211506178 dari kelas PSTIA. Di video ini saya akan mendemonstrasikan ulang tentang praktikum percobaan 1 sistem operasi dengan judul proses dan thread. Di sini terdapat pengertian dari proses. Proses adalah program yang dijalankan. Sebuah proses membutuhkan beberapa sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Sumber daya ini berupa CPU time, memori, file, dan perangkat I/O. Sistem operasi mengalokasikan sumber daya ini ketika proses dibuat, diproses, atau dieksekusi. Ketika proses berhenti bekerja, sistem operasi akan memulihkan semua sumber daya yang dapat digunakan kembali. Selanjutnya, ada pengertian thread. Thread adalah unit dasar dari pemanfaatan CPU. Sebuah thread dalam proses akan menjalankan satu tugas pada satu waktu. Pada proses tradisional, setiap proses hanya memiliki satu thread, sehingga program hanya dapat menjalankan satu tugas dalam satu waktu. Namun, jika proses memiliki beberapa thread, maka prosesnya dapat menjalankan beberapa tugas pada satu waktu, dan hal ini disebut multithreading. Baiklah, kita akan langsung mencoba mendemonstrasikan kode program 1 dan kode program 2 di CPU simulator. Pada percobaan ini kita menggunakan sebuah simulator, yaitu CPU simulator. Untuk menjalankan kode program ini, kita harus sebelumnya kita membuka compiler. Di sini kita membuka compiler. Nah, nanti di bagian sebelah sini akan kita ketikkan kodenya. Di sini ada kodenya. Kita copy paste saja. Sedikit menjadi berantakan saat ini. Kita betulkan dulu ini. Nah, pada programnya sudah rapi seperti pada modul. Kemudian setelah di copy, kita akan mencoba untuk mengcompile. Ini. Setelah di copy, kita akan mengcompile program ini dengan cara mengklik compile di sini. Kemudian, mengklik tombol compile di ujung sini. Baiklah. Itu setelah dikompil, kita akan memindahkan ini ke dalam memori dengan cara mengklik load in memory. Nah, ini adalah tampilan dari CPU simulator setelah kita memasukkan kode program tadi ke memori. Selanjutnya, setelah masuk ke CPU instruction, kita akan pergi ke ini tombol OS ini untuk menjalankan programnya. Nah, di sini untuk menjalankannya terdapat beberapa ketentuan di modul. Sebelumnya akan saya bacakan terlebih dahulu. Ketentuannya adalah compile dengan menekan tombol compile pada compiler. Melalui CPU simulator, tampilkan jendela konsol dengan klik tombol input output, kemudian aktifkan stay on top. Beralihlah ke jendela OS simulator, buat satu proses dengan create new, kemudian proses. Pastikan jenis penjadwalan adalah round robin, 10 ticks, dan kecepatannya maksimum. Baiklah, kita akan kembali ke sini. Menurut modul tadi, harus round robin dan ticksnya itu 10, kemudian kecepatannya maksimum.
Nah, di sini kita sudah ada satu program nama, yaitu thread test 1. Kita akan pindahkan ke ready process dengan cara mengklik create new process. Nah, dia sudah masuk ke thread ini. Kemudian setelah itu kita akan menjalankannya dengan cara mengklik tombol start. Nah, dia akan secara bergantian berjalan dengan running process, dan ini akan dilakukan secara terus-menerus secara bergantian. Kemudian untuk melihat output dari program ini, kita dapat melihat di sini, di CPU instruction memory, ada tombol input output, dan kita lihat, nah, di sini outputnya adalah inmain, inpret 2. Kenapa di outputnya ini ditampilkan seperti ini? Karena pada kode program, nah di sini terdapat pemanggilan untuk inmain, kemudian terdapat pemanggilan untuk menampilkan intret 2. Kenapa hanya intret 2 saja yang ditampilkan? Karena pada kode program ini intret itu tidak dipanggil untuk ditampilkan di output. Baik, kita beralih lagi ke sini, ke OS simulatornya. Nah, untuk melihat proses tree-nya, kita dapat melihatnya di view, kemudian kita dapat mengklik view process list. Nah, di sini terdapat proses yang tadi kita masukkan, kemudian kita klik proses tree-nya. Nah, dapat dilihat di sini program ini secara bergantian. Jadi ada satu yang ready, dan ada satu juga yang running. Ini akan dilakukan secara bergantian secara terus-menerus. Baiklah, mungkin cukup untuk kode program yang pertama. Kita akan beralih ke kode program yang kedua. Baiklah, akan saya lanjutkan untuk kode program yang kedua. Sama seperti kode program yang pertama tadi, kita akan pergi ke compiler, kemudian kita copy paste kode program yang kedua. Untuk ketentuan kode program kedua ini dijalankannya sama seperti kode program yang pertama. Ini ketika ini ada sedikit berantakan kodenya, saya rapikan terlebih dahulu. Nah, sudah kita ketik ulang untuk dirapikan, kemudian kita compile. Sini kita compile. Setelah itu kita klik load in memory untuk memindahkannya ke memori. Selanjutnya dari sini kita ke OS simulator untuk menjalankan programnya. Di sini sudah terpilih dan kita create new process. Nah, sudah masuk ke sini dan ini kita ubah jadi round robin, kemudian ticksnya itu 10, kecepatannya fast, maksimum. Nah, setelah itu kita start. Nah, di sini terdapat error. Nah, kita kill terlebih dahulu. Nah, kita kembali ke kode program ini. Di sini terdapat error karena ada masalah dalam pemanggilan nilai dari variabel S1 dan S2. Jadi kita tambahkan fungsi wait di sini.
Terus kita compile lagi. Sebelumnya kita hapus dulu yang ada di sebelah sini. Kita remove all program. Dan kita kembali ke sini untuk klik load in memory. Nah, setelah sukses, kita akan pergi ke OS Simulator untuk menjalankan kembali program ini. Klik start. Pilih yang thread test 2, klik new program. Setelah itu kita klik start. Sini terlihat dari ready proses, dia bergantian berpindah ke running proses, jadi terus-menerus akan seperti itu. Untuk melihat proses tree-nya, kita bisa ke menu view, terus ke view process list. Nah, sini terdapat prosesnya, kita klik proses tree. Nah, di sini terlihat ada proses yang bergantian, ada yang ready, ada running, dan ada yang waiting. Hal seperti ini akan dilakukan secara terus-menerus, secara berulang-ulang. Nah, barusan saja kode programnya di-kill dan muncullah output hello 1 dan hello 2. Kenapa? In main dan intrat 2 dan intrat 1 ini ditampilkan sebelum kode program di-kill. Karena ada fungsi wait yang digunakan untuk menunda output hello 1 dan hello 2 ini ditampilkan. Fungsi wait tersebut ditambahkan agar kode program tidak error. Jadi setelah di-kill, barulah muncul output hello 1 dan hello 2. Intrat 1 ini ditampilkan karena pada pemanggilan fungsi thread 2 ini, di dalamnya itu ada pemanggilan thread 1. Oleh karena itu, intrat 1 ini ditampilkan juga pada output ini. Kesimpulannya, kita dapat mengetahui bagaimana CPU menjalankan perintah secara bergantian dan secara terus-menerus. Mungkin sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.